Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia dalam acara Sirah Nabawiyah SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, yang pada kali ini kita akan melanjutkan cerita sejarah perjuangan Nabi yang minggu kemarin sudah diceritakan oleh Ustazah Ulfah, dan kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Ahnats yang diam-diam mendengarkan Nabi ketika membaca Al-Quran. Nah, adik-adik tersayang, perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam semakin banyak pengikutnya. Ini menjadikan para pemuka Quraisy menjadi sangat khawatir. Apalagi ketika Tufail Ad-Dausi dan orang-orang Nasrani yang berada di luar Mekah memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Maka dalam hati mereka, para pembesar Quraisy bertanya-tanya, benarkah ajaran yang dibawa Muhammad itu begitu murni dan begitu agungnya sehingga membuat orang-orang begitu mudah untuk masuk ke agama yang dibawa oleh Nabi tersebut. Maka secara diam-diam Abu Sufyan pun pergi ke rumah Nabi pada malam hari untuk mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Karena setiap tengah malam Nabi bangun dan membaca wahyu ilahi tersebut sampai fajar. Dan ketika mendengarkan Nabi membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, maka kalbu, hatinya Abu Sufyan pun merasa tenang dan damai. Sehingga tidak terasa fajar pun tiba, dan Abu Sufyan pun bergegas meninggalkan rumah Nabi. Ketika Abu Sufyan meninggalkan rumah Nabi, beliau melihat Abu Jahal, dan mereka pun saling pandang memandang. Dan ketika itu muncul, lewatlah Ahnats. Ternyata mereka bertiga sering mendengarkan Nabi secara diam-diam membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ketika kita dengarkan mendamaikan hati kita, menjernihkan pikiran kita. Bahkan orang yang di luar agama Islam pun mengakui itu, termasuk para pemimpin Quraisy tadi. Sehingga ketika mereka saling bertemu, mereka saling tuding-menuding, menyalahkan. Kamu, ya kamu, kenapa harus datang ke sini mendengarkan Muhammad membaca kitabnya? Dan akhirnya mereka pun pulang. Dan itu terulang lagi pada hari kedua. Mereka ketika bertemu dengan tidak sengaja pun masih saling menyalahkan. Hingga pada malam ketiga ternyata itu terulang lagi. Lalu setelah saling menyalahkan, di antara mereka berkata, kita sebenarnya mengakui bahwa bacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi itu mendamaikan. Dan inilah yang membuat kita takut apabila bacaan Al-Quran itu didengar oleh masyarakat. Bagaimana kalau mereka mendengar secara langsung? Maka mereka akan berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Ketakutan kehilangan kedudukan dan jabatan inilah yang membuat mereka berteguh hati, membuang jauh-jauh rasa tenang dan damai ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, maka kita sebagai umat Islam jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran. Yang belum bisa, belajarlah. Karena pahala dalam belajar dan membaca Al-Quran itu sangat besar-besar sekali. Sehingga
Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Ahnas pun membuat kesepakatan bahwa mulai hari itu mereka tidak akan mendengarkan Nabi untuk membaca Al-Quran. Dalam sejarah pun mengatakan bahwa orang yang menghina Al-Quran itu akan sengsara. Ini juga diterangkan dalam surat As-Saffat ayat 62 sampai 65, di mana menerangkan tentang makanan orang yang berada di neraka, penduduk neraka makan buah zakum. Dan Abu Jahal mengatakan bahwa pohon zakum itu seperti pohon kurma di Yasrib yang bisa disantap. Maka Allah menghina Abu Jahal dalam surat Ad-Duhan ayat 43 sampai 45. Itulah adik-adik dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kehebatan Al-Quran yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak seorang pun dapat membuat satu ayat ataupun satu surat yang menyamai dengan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, dan bacalah Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.